Ada yang bilang semakin dewasa kita, circle pertemanan kita akan semakin kecil. Bisa karena kesibukan yang sudah berbeda, bisa karena skala prioritas berubah, atau bisa karena lebih memilih circle yang sesuai dengan dirinya. Bahkan bisa juga karena ingin menghindari drama. Kayak gue, circle pertemanan gue ya cuma ini dan di sini. Biar gue kenalin circle gue. Ini Kinan, owner cafe ini. Kegiatan yang paling dia suka di cafe ini ya pas dia lagi ngobrol sama customernya, pakai quotes. Langit meleleh menjadi puisi di kala senja. Selamat menikmati senja di kopi kamu. Dan dia bisa custom quotesnya sesuai dengan pelanggan. Ini kakak pesanannya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Selamat menikmati kesabaran bersama kopi kamu. Meskipun dia terlihat mudah bergaul, tapi aslinya dia ini introvert parah. Terutama kalau harus berhadapan dengan cewek yang dia suka. Kita kan udah saling kenal lama. Tapi aku minta maaf karena ini. Sejak saat itu, Kinan lebih memilih jalur ta'aruf dan bertemu dengan jodohnya. Ini Saka, karyawan BPKH, lebih tepatnya manajer bagian investasi di BPKH. Ram, Saking doanya dia kerja, dia bisa jadi manajer di usianya yang masih di bawah 30 tahun. Tapi juga karena emang bidangnya yang dia kuasai banget itu ya tentang investasi. Saking senang investasi, dia kadang suka keceplosan dan ngejelasin soal investasi ke cewek yang dia lagi deketin. Hasilnya? Dan dia hobi debat sama siapapun. gak diputerin di saham, cuannya lebih cepat. Dan kalau bener, tradingnya nggak akan rugi. Nggak gitu Mas Yuda. Jadi kita itu di BPKH nggak boleh muterin dana haji lewat saham. Jadi kita tuh selalu mencari resiko terendah kayak sukuk berharga syariah negara, deposito berjangka, emas, investasi dalam dan luar negeri. Iya mas, saya tahu. Tapi kalau bener, trading sahamnya nggak akan rugi. Jadi kita itu di BPKH kita itu langsung bersinggungan langsung sama jemaah haji. Jadi nggak boleh rugi. Itu udah titipan, sudah dekil. Mas Yuda keling maksudnya. Sama aja sih itu mas. Oh iya. Duh, ya enak deh. Jadi intinya Mas harus syariah. Iya mas, saya tahu. Tapi kalau bener, Nih Mas Yuda getol banget nih sebenarnya pengen banget apa sih? jadi gini mas. Gimana kalau mas titip dana ke saya mas? Gak perlu BPKH-nya, masnya aja. Mas punya duit, titipin ke saya puterin di saham. Nanti kalau untung, mas mau beli apa? McLaren. McLaren lu mau warna apa bos? Villa, jalan-jalan ke luar negeri, kapal pesiar. Iya terus kalau rugi gimana? Iya manusia kan cuma bisa berencana ya mas. Takdir Allah yang nentuin. Pesanan atas nama Yuda. Mas, orderan saya udah selesai. Saya izin pamit ya mas. Kirain beneran sukses dari saham. Cuma kebanyakan rugi kan? Iya, namanya juga takdir mas. Oh iya. Saya pamit ya mas. Ya. Dia selalu berpegangan sama aplikasi cari jodoh dan sampai sekarang masih milih-milih. Boleh dibilang dia belum nikah pun ya karena milih-milih. Weh, kalau ini gue freelancer seni yang selalu numpang kerja di kafenya Kinan. Jangan salah, meski kerja di kafe, klien gue mostly dari luar negeri. Kehidupan percintaan gue, kalau itu sih nanti aja. Waalaikumsalam. Udah lama? Baru juga 6 bulan gue di sini. Buset, betah juga lu. Mana juga lu deadline bro. Cuan. Wan, Wih, akhirnya ada korporat dateng. enak aja buat korporat. Kalau di BPKH itu pengabdian namanya. Bekerja untuk umat, insan BPKH. Santai aja kali. Ada bos wae di sini. Citraan lagi lu. BTW gimana? Hasil swipe right kanan kiri lo. Berhasil nggak? Jodoh nggak? Ya harusnya sih bentar lagi datang ya. Gini bro,
Sebenarnya kalau lu mau ngedit di kafe gue tuh nggak masalah, tapi ya please lah. Pesan itu yang banyak kan, biar gue juga cuan bro. Dikit-dikit cuan, kurang cuan apa sih lu? Lihat kafe rame begini. Yo, Allah mau naik haji. Amin, bareng istri ya. Amin juga deh. Ya bro, gue tuh mau haji tapi gue bingung dari mana. Pokoknya Ya, kalian gak salah. Gue jatuh cinta sama dia. Gue dulu ya. iya. Oke. Bang. Hei. Sorry. Ya, lagi cewek aja lupa lu. Mikirin jorok lu ya? Dosa, woi. Jorok. Gue mikir masa depan. Ibu dari anak-anak gue. Udah deh, Mes. Apa-apa. Gimana tadi? Lu mau naik haji nggak? Mau? Kok nggak excited gitu jawabnya? Ya, gue sih realistis aja, Sak. Kalau kebutuhan gue sama keluarga udah terpenuhi, gue bisa daftar kok. Allah itu tidak akan memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang terpanggil. Nah, itu dia. Siapa Ustaz? Ambil mimbar. Sama dia, tonton. Dia datang nih. Assalamualaikum. Halo, salam kenal. Saya Saka. Waalaikumsalam. Salam kenal. Aku Fadia. Bro, ini kan Fadia Rahma yang lagi taruh sama gua. Yes. Jadi, ta'arufan Kinan sama date-nya Saka orang yang sama. Pesanan atas nama Yuda. Iya saya. Silakan, Mas. Oh, mungkin kamu masih nilai aku sebagai tukang ojek. Tapi nanti kalau sama aku untung, jangankan makanan ini. Kafe ini aku beli. Kalau rugi, Saya pamit dulu ya. Buru-buru. Jangan ajak ngobrol saya. Seperti yang kalian tahu, gue jatuh cinta sama dia. Sampai hari ini, udah 3 kali gue ketemu sama dia di kafe ini. Pengen rasanya gue langsung ke sana, sekedar nyapa dia. Tapi gimana? Nanya gimana? Ini gimana situasinya? Ya nggak gimana dong. Kita dengerin POV dari Fadinya dulu gak sih? maaf sebelumnya kalau jadi salah paham. Sejujurnya, bukan aku yang menggunakan aplikasi cari jodoh. Kakakku daftarin namaku tanpa sepengetahuan aku. Awalnya juga aku kaget banget dan gak mau datang. Cuman karena udah dibuat janji ketemu, jadi aku putusin untuk tetap datang sekalian mastiin gak ada salah paham di sini. Tapi kalau Maaf, untuk taaruf pun seperti itu. Ibu maksa aku untuk ikut taaruf. Beliau ngasih CV-ku ke Murabi tanpa persetujuan aku. Dan demi menjaga nama baik beliau, aku terpaksa ikutin proses taarufnya. Jadi kamu datang ke sini cuma mau klarifikasi, bukan untuk... Maaf ya, tapi maaf. Aku udah putuskan untuk gak melanjutkan proses taarufnya. Sekali lagi, aku minta maaf sebesar-besarnya ke kalian berdua. pusing amat tuh muka. Iya nih, Kopi dulu lah. thank you. Ada masalah apa emang di investasi? Nggak ada lagi cuan malah. Terus kenapa tuh muka? Ya, gue kan biasa ya ngedate di aplikasi cari jodoh. Kadang pertemuan pertama zong, pertemuan ke beberapa udah deket banget, terus gue di ghosting. Ya, kan udah biasa begitu. Cuma pertemuan kemarin tuh beda, Nes. Apa emang bedanya? Spesialnya apa? Dia cantik. Ya, terus?
Dia cantik. Terus? Cantik. Sak, nenek gue juga cantik, Sak, dulu. Nes, dia tuh bener-bener cantik. Selain punya outer beauty, itu inner beauty-nya berlimpah, Nes. Berlimpah gimana? Kan lu baru ketemu sehari. Ya, feeling gua aja sih. Sak. Ya udahlah, nanti kalau emang jodoh pasti ketemu lagi. Iya sih. Umur-umur ikan lele. Selamat menikmati kopinya, Lele. Pak, saya izin ke belakang sebentar ya. Ya. Kenapa jadi garing gitu quotes-nya? Sorry, Ren. Lagi nggak kepikiran aja sih. Lebih kepikiran yang kemarinnya. Ya, bisa dibilang gitu sih. Kamu kan bisa taruh lagi sama yang lain. Gimana ya? Saya tuh kayak udah klik aja gitu sama dia. Klik. Susah dijelasin, Ren. Nih, tolong tungguin bentar ya. Gantiin dulu. Alur pendaftaran hajinya kira-kira gimana ya? Fadia, Mas yang di aplikasi cari jodoh. Saka. Oh iya, Saka. Maaf. Apa dia ngomong sih? Apaan sih? Sini buru. Punya printer nggak? Apa? Punya printer? Printer? Dah. Apapun yang lo rencanain, bayar. Ya Allah Tuhan Crab, iya ntar gue bayar. Ada printer nggak? Ada. Ya udah, gua siapin dulu deh. Buru ya. Oh, jadi gitu. Iya, maaf ya. Loh, kenapa minta maaf? Justru bagus loh. Memprioritaskan pergi haji berdua dengan ibu sebelum nikah. Serius. Jarang loh yang begini. Aku tuh ya pernah dengar keajaiban ketika sudah berniat dan mendaftar haji loh. Masya Allah. Iya mas, jadi waktu itu kondisi saya sama suami masih agak terpuruk ya kondisinya. Belum punya keturunan, kerjaan juga masih stuck, belum punya rumah sendiri, rumah juga masih ngontrak. Terus akhirnya aku dan suami kepikiran, mending uang tabungan yang kita punya kita pakai buat daftar dan bayar DP haji dulu aja biar dapat antrian. Nah alhamdulillah suami setuju tuh, akhirnya kita daftar. Terus baru daftar loh ya mas ya, alhamdulillah atas izin Allah berkahnya datang. Suami saya dapat promosi dari kantor, kita juga dimudahkan untuk dapat subsidi perumahan dari kantor. Dan alhamdulillah lagi beberapa bulan kemudian saya hamil, akhirnya kita dikasih keturunan mas. Masya Allah, baru daftar haji aja udah sebanyak itu ya berkahnya. Masya Allah, itu niat aja ya. Iya, Apalagi diaplikasikan. Masya Allah. betul. Allah. Makanya terkadang masalah yang Fadia khawatirkan itu kecil di mata Allah. Kadang kita lupa Allah itu maha kuasa. Mudah-mudahan dengan daftarnya haji Fadia dan ibu, banyak keajaiban yang datang ke Fadia. Mungkin masalah jodoh ke depan, ya kan? Gak ada yang tahu. Gimana? Kok pakai nanya gimana? Ini gimana situasinya? Iya, ya nggak gimana. Kita dengerin POV dari Fadia dulu nggak sih?
Permisi kak, ini ada titipan dari seseorang. Makasih ya. Mari. Membaca adalah jendela dunia. Memotret kamu membuka jendela hatiku. Iya mah, kan aku udah bilang nggak usah lagi yang kayak gitu. Kan udah nggak zamannya mah dijodoh-jodohin kayak gitu. Ini anaknya teman mama loh. Nah kan apalagi sama anaknya teman mama. Terus kalau aku nanti berantem, kan hubungan mama sama teman mama juga yang jadi nggak enak. Halo Mas Rama, mau pesan apa? Kayak biasa ya, Palestinians, Americano. Oke, ditunggu ya Mas. Thank you. Kamu kok gitu sih doanya? Ya kan kalau mah. Tapi nggak boleh gitu juga. Insya Allah kalau mau jodoh nggak akan kemana kok. Ya udah dulu ya. Rama lagi banyak kerjaan nih. Insya Allah nanti Rama telepon lagi. Assalamualaikum. Palestinians lu. Thank you. Sama-sama. Bro. Woi. Gua butuh bantuan. Iya nanti gue bantuin. Desain menu baru lo kan? Bukan. Fotoin produk. Bukan bro. Bantuin supaya nggak ada efisiensi anggaran di kafe lo. Ya itu penting sih, tapi kayaknya bukan lu deh orang yang tepat. Terus? Jadi gua butuh bantuan lu supaya gua jadi sama Fadia. Kok nggak enak nona sama Caka? Kalian nggak sahabat gue. Gue ini posisi netral. Nggak mungkin dong gue milih salah satu di antara kalian. Gua traktir lu deh. Bukannya gitu nah, cuman maksud gue tuh Sebulan lu gratis ngopi di sini. deal kalau gitu. Deal. Gue bisa bantu lo apa? Jadi gini bro. Jadi kan setelah kejadian kemarin, kayaknya Fadia tuh sering datang ke sini deh. Jadi mau pesan apa? Ini Palestinians apa? Itu espresso dan hot water. Perbandingannya 1:3. Itu mah Americano dong. Palestinians. Oh, namanya aja yang diganti. Sebagai bentuk dukungan kita untuk Palestina. Gue aja yang wujudin. Oke. Dan setiap transaksinya 12%-nya kita sumbangkan ke Gaza lewat kedubes Palestina. Wah, Masya Allah. Kalau dari teori, cewek itu suka cowok lucu atau cowok yang baik. Coba dari situ aja. Silahkan. Makasih. Ya? Ya? Enggak, ini aku lagi ngapain ya? Kamu lagi ngapain? Enggak, maksudnya iya, kamu lagi ngapain? Iya itu, kamu lagi ngapain? Sorry, settingannya masih robot. Belum jadi manusia. Oke, maaf ya. Aduh, tadi lu ngapain sih? Bikin malu tau nggak? Astagfirullahaladzim, Ram. Gimana dong gua? Kan lu tahu sendiri kalau gua tuh gak bisa ngomong sama cewek yang gua suka. Kalau nggak gini aja deh. Nih, mending lu pakai ini nih. Lu pakai di kuping lo. Nanti gue briefing dari jauh. Apaan ini? Udah pakai di kuping. Ntar gue briefing. Ya? Yakin? Yakin, udah. Beneran? Iya, serius. Ini nih. Fadia. Maaf kalau tadi aku agak aneh. Aku boleh gabung sebentar? Boleh, silakan. Sekarang lagi zamannya kerja WFA. Sekarang lagi zaman kerja WFA ya. Bisa dikerjain di mana aja. Lebih fleksibel.
Yang penting beres kerjaannya. Ya, tapi ada nggak enaknya juga. Kita jadi nggak punya teman sharing untuk bahas kerjaan. Kalau hanya sekedar sharing, aku bisa loh. Iya, maksudnya sharing kerjaan atau bisnis. Kebetulan aku bisnis analis makeup lokal gitu. Kamu ngerti kalau soal makeup? Ya kan sama-sama ada bisnisnya. Iya, kan sama-sama ada bisnisnya kan. Ya, kopi sama makeup kayaknya nggak jauh beda deh, ya kan? Sama-sama punya penikmatnya masing-masing dan selera orang beda-beda. Ya juga sih. Ternyata kamu nggak kayak yang aku pikirin ya. Maksudnya kaku ya? Ya kalau itu sih kalau lagi grogi aja. Oh, nggak apa-apa. Aku juga gitu kalau lagi grogi. Apa sih? Gatel banget. Apa sih gatel banget? Enggak, maksudnya itu ada marmut. Aduh, itu apa? Semut ya, semut itu semut maksudnya. Permisi ya. Sore, Nan. Tamat gua Ram, aduh. Kenapa nggak gini aja ya? Lu kan suka nulis tuh. Udah gitu lu juga suka bikin quotes kan? Sosmed lu aja isinya quotes-quotes semua udah kayak pejangga. Itu yang dari tadi kita lupa. Gimana kalau lu bikin tulisan aja buat dia? Bisa berupa surat, ya, atau puisi, ya atau apapun itu. Yang penting bisa bikin dia luluh. Iya nggak sih? Gitu ya? Ya gue sih yakin ya. Kalau soal tulisan lu lah jagonya. Gue bawa pikirannya bro ya. Kayaknya sekarang giliran gue yang harus cobain cobaan. Sak. Lu kok masih main aplikasi cari jodoh aja? Bukannya kemarin udah sama si Fadia itu? Nes, sama kayak investasi. Kita tuh harus punya risk management. Kan kalau ada apa-apa hubungan gue sama Fadia, gue udah ada backupnya. Buset, parah juga lu. Kok parah? Itu namanya logis, Nes. Logis dulu nggak logis di gua. Mana coba lihat? Ya, gue liat-liat aja sih. Belum ada yang oke. Nih, kayaknya cocok nih sama lu. Mana? Nih. Ya, kepencet Sak. Nes, mantan gue. Mantan lu? Lo swipe. Iya, nggak sengaja. Ya, sorry Sak. Tapi kan kalau dianya nggak swipe right back kan nggak bakal match kan? Ini match, Nes. Ya. Kalian belum pulang dari semalam. Cewek yang kemarin itu kayaknya udah punya cowok Ren. Aduh gimana nih bro? Gua mendadak terblok nih, nggak ada bahan tulisan buat Fadia. Gimana kalian bisa dapat solusi kalau kalian aja nggak sayang sama diri kalian? Kurang istirahat, belum mandi, tampaknya lesu begitu. Mana ada cewek yang mau sama kalian? Udah, sana, beres dulu.
Ya kamu harus jelas dong maunya apa. Kamu nggak bisa ngambek kayak gini terus. Kamu dong yang seharusnya peka, yang romantis. Yang romantis gimana sih? Ya apapun dari hati kamu. Kamu aja gak kepikiran apa-apa. Berarti kamu gak cinta itu sama aku. Sayang, tunggu! Iya Ustadz, bener-bener. Ngomong-ngomong Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya udah mau podcast bareng nih sama kita. Alhamdulillah, saya justru yang terima kasih banyak. Siap Ustadz. Oh iya Ustadz, ada yang galau nih Ustadz, mau ketemu mantannya. Pas serius. Bagus itu bercanda. Bagus kan Ustadz? Bagus. Gimana? Kok bagus tuh? Niatnya mau nikah kan? Itu dulu niatnya dilurusin. Menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat ikhtiar untuk menjemput jodoh yang sudah Allah siapkan buat kita. Yang kedua, ikhtiar untuk kita menjalin silaturahim kembali. Karena sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjalin silaturahim. Jadi jangan sampai putus. Bisa jadi kan dahulu ada kesalahan-kesalahan yang belum saling memaafkan, atau mungkin belum selesai. Nah itu Ustadz, ceritanya belum selesai. Oh. Iya. Ustadz, apa nih Ustadz ya? Iya, ya udah kayak gitu. Saya duluan pamit ya. Siap Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Nah, di BPKH Apps ini banyak banget fitur yang bisa digunain. Ada info terkini tentang haji, terus ada artikel-artikel keislaman, dan nanti juga kalau kamu mau daftar haji, bisa juga lihat apps ini. Wah, lengkap banget ya. Intinya kami di BPKH ingin mencoba memberikan terbaik untuk calon jemaah haji, mengelola investasi sehingga mencukupi biaya keberangkatan haji. Wah. Jadi kamu udah daftar haji? Insya Allah sedikit lagi terkumpul untuk DP biaya hajinya. Semoga lancar ya. Amin. Kalau nikah gimana? Jujur, setelah ngobrol sama kamu, aku juga jadi kepikiran. Dan ya, insya Allah setelah daftar haji, aku bisa fokus ke sana. Amin. Minum. Minum dulu. Thanks. Udah lebih jelas kan pikirannya? Ya, gue berharap kan. Semoga yang kemarin tuh bukan cowoknya. Amin. Ini produk baru. Oh, ini foto buku menu baru. Mau pesan apa? Palestinias. Oke, ditunggu ya. Boleh lihat? Aku dari dulu nggak bisa ngambil foto yang bagus. Mending gak usah sih. Ntar kalau lu bisa moto, gue kehilangan job lagi, banyak saingan. Nih, kalau mau lihat. Wah, bagus hasilnya. Lama lo ini belajarnya. Iya, ntar gue ajarin. Serius? Bayar ya? Ya ampun. Anyway, gue belum nanya gak sih? Kemarin kan lo dipaksa ya sama orang tua lo buat taruh. Terus lo juga didaftarin aplikasi cari jodoh sama kakak lo. Lo tuh belum mau nikah ya? Aku mau daftar haji dulu buat aku dan ibu aku. Enggak sih menurut gue. Pasti itu cuma salah satu alasan lo doang. Pasti ada alasan personal lain yang lo belum bilang. Maksud kamu gimana? Ya maaf ya, cuman dari yang gue lihat sih kayak gitu. Ya, yang kamu bilang ada benernya. Aku
aku dibesarin sendirian sama ibu setelah ayah meninggal. Dan ibu gak pernah nikah lagi. Jadi aku besar dengan melihat bahwa wanita bisa hidup mandiri tanpa laki-laki. Ya, sama sih kayak gue. Masa? Ya, dulu gue juga mikir hal yang sama. Dulu gue ngerasa kalau cowok itu ya nggak butuh cewek. Tapi mindset itu gue rubah. Sekarang sih gue lebih nyari yang sepemikiran dan sefrekuensi aja. Jadi kalau emang belum pas, ya mending ditunda dulu nikahnya. Maaf jadi ganggu kamu kerja. Lanjut lagi aja, aku juga mau mulai kerja. Semangat buat pejuang rupiah. Semangat. Mau pindah tempat? Aku aja yang bawa. Oke kalau begitu. Ini. Buat kamu dari seorang. Ini sih. Saka, Iya Pak. saya mau bahas sedikit tentang BPKH Limited sama kamu. Boleh Pak. Jadi sejak tahun lalu, BPKH Limited itu kan perpanjangan BPKH dalam mengelola investasi di Arab Saudi. Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat pengembangan dana haji secara optimal dan juga meningkatkan kualitas layanan haji. Misal, kalau kita invest ke hotel atau ke apartemen di sekitar Tanah Suci. Nah, itu kan nantinya kalau jamaah haji Indonesia berangkat haji, sewanya akan jauh lebih murah. Makanan pun begitu. Jadi dari orang Indonesia untuk orang Indonesia lagi ya Pak? Betul sekali. Nah, di sana kan sedang berkembang dan butuh tenaga tambahan. Saya mau mengajukan nama kamu untuk menghandle salah satu divisi di BPKH Limited. Hijrah ke Baitullah. Jadi, kalau kamu ikut, otomatis kamu juga bisa haji tahun ini, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Jangan lupa, sambil menanti musim haji, masih ada kesempatan untuk kamu menikah. Kalau kamu nikah, kamu bisa ajukan tunjangan istri dan bawa istri kamu ke sana. Maksudnya gimana Pak? Jadi di sana kamu nggak kesepian. Terus gimana? Ya gitu. Berarti gue harus ngebut cari jodohnya. Ya, sengebut-ngebutnya sampai hubungin mantan lo lagi mau ketemu. Kecelakaan itu. Kecelakaan, sengaja. Yeay, percaya. Tapi kongres ya bro. Thank you bro. Makasih juga. Thank you bro. Akhirnya mimpi lu terwujud juga ya. Insya Allah bro. Ya, meskipun belum pasti kan. Ya tulis. Lu tinggal ngesap doang men. Untuk bisa bermunajat depan Ka'bah. Kayaknya setiap hari gue bakal nangis ya. Doain gue juga aja. Nah, itu dia Nan. Kabar baiknya, lu bisa buka kedai kopi sama warung makan di sana. Ntar lu liat gue aja. Lewat BPKH Limited itu. Dijamin perizinan mah gampang. Pokoknya diurus sampai kelar. Oh ya? Iya. Berarti kita bisa tetanggaan dong di sana. Amin ya Allah. Bro, tapi lu juga bisa loh. Kan lu freelance tuh, kan bisa dikerjain di mana aja. Ya, tapi kan... Amin dulu aja. Amin. HP gue geter. Udah dateng. Gue ketemuan dulu ya. Doain dong. Ya. Good luck bro ya. Ya. Bro. Gokil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus lo gimana Nan sekarang lanjutannya? Kayaknya gue bakalan taruh lagi deh. Sama siapa? Ya belum tahu sih ya, cuman kalau CV sih udah disebar. Ah, Sama Ruby gue maksudnya. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk udah aku siapin mejanya. Ya. Sini. Silahkan. Kemarin adalah kenangan. Esok hari adalah apa yang harus kita capai. Dan hari ini adalah kenyataan yang harus kita lalui
dengan sebaik-baiknya. Selamat menikmati kopi dan matcha dari kami. Masih aja nyebar quotes ya, Kinan. Long time no see ya, Yasmin. Kalau gitu, pamit. Thank you, Dan. Oke, makasih. Bring old memories ya. Tempat ini, meja ini, aku dan kamu. Maaf ya. Aku tahu kita udah sepakat untuk nggak kontak satu sama lain. Tapi temenku tuh kemarin dia buat... Aku hamil. Iya, aku hamil. Serius? Dia bilang gitu? Hamil? Terus? Hamil? Iya kak, aku hamil dan ini anak kamu harus tanggung jawab. Bentar. Bahkan kita tuh nggak pernah... bercanda nih. Serius? Canda ya gak asik. Kamu harus lihat deh ekspresi kamu yang ketakutan kayak gitu. Ini yang aku kangenin dari kamu. Kamu... Kangen suasananya maksudnya. Oh. Iya, aku juga. Ya iya, kirain. Biar lu juga rasain rasanya gimana kena prank. Udah, lanjut. Kamu bukan udah mau nikah? Sorry kalau terlalu... Nggak apa-apa. Sebenarnya aku mau kesini karena aku ngerasa ada yang belum selesai di antara kita. Gak ada kata putus di antara kita, gak ada perpisahan juga. Yang ada kita saling ngejauh dan lost contact gitu aja. Ya, aku taunya kabar kamu kan mau dijodohin sama orang tua kamu. Katanya mau nikah tahun ini ya? Apa ya? Ya, buat aku jadi mundur perlahan aja. Aku minta maaf ya. Tolong maafin orang tua aku juga. Aku udah gak apa-apa kok. Meskipun aku nggak mau ngelanjutin, tapi orang tua aku tuh maksa. Dan bulan depan tuh aku harusnya nikah. Tapi Allah tuh baik banget sama aku. Aku diselamatkan sama Allah. Cowok yang dijodohin sama aku kemarin ketahuan selingkuh dan marah banget rasanya. Orang tua aku juga marah sama pihak pesan dan ya, pernikahannya dibatalkan. I'm sorry for him, Jen. Maaf ya jadi curhat kayak gini. Oke, sebenarnya ya here I am. Coba aja seandainya aku nggak main aplikasi cari jodoh kan, mungkin kita nggak akan ketemu hari ini. Tapi kamu baru pertama kali pakai aplikasi itu? Kamu udah sering ya? Enggak. Udah sering ya kamu ya? Enggak. Beneran? Sering itu mah. Serius? Jadi, can we start again? Terus, lu coba apa? Iya, mau gue jawab. Iya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya iya, lu mah. Sorry. Nanggung nih. Gue temuin Pak Moko nih. Sak, lu jawab gini nggak nyampe semenit, Sak. Penasaran ya?
Sak, yang bener lah. Yaudah, gue jawab ya. Maaf. Udah aku duga sih kamu pasti nolak. Enggak, bukan. Maksudnya kamu kasih aku waktu. Aku bakal kabarin secepatnya ya. Makasih ya. Kayaknya bakal cabai kamu beneran tuh anak. Ya, doain aja yang terbaik buat mereka, bro. Amin. Halo, Mbak mau pesan apa? Aku mau pesen matcha latte 1 dan coffee latte less sugar 1. Cuman nanti yang coffee latte less sugarnya dikeluarin nanti ya Mbak. Oh, oke Mbak. Tunggu ya Mbak. Doain gue ya. Gue mau jemput jodoh. Kerombolan juga kamu pesan nanti. Fadia, mau pulang? Aku baru sampai loh. Enggak, maksudnya mau pesen apa? Aku penasaran sama matchanya. Oh iya, bagus tuh. Kita datengin langsung dari Jepang baristanya. Iya kan, Ren? Serius? Aku pikir dia Cindo. Ya ampun, maaf ya Ren. Ya nggak apa-apa, udah biasa. Karena aku lumayan bagus ya bahasanya. Hai. Oh iya, jadi pesen matchanya. Iya 1 sama kosongnya 1. Mel, kamu mau apa? Aku Palestinian deh 1 sama kerombolan 1. Oke, itu ya. Oh iya, kenalin ini partner kerja aku. Namanya Amel. Salam kenal. Salam kenal juga, Kinan. Berapa? Itu 100.000. Pakai QRIS ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk. Sana. Oh, Nan. Kemarin aku ngasih surat yang kamu buang. Itu benar kan buat Fadia? Ya ampun, Ren. Mati dong. Aduh. Kiara. Aduh, kakak Cilor pakai datang lagi. Tapi bagus sih. Jadi bisa tahu kan hubungan mereka apa. By the way, Kiara. Nama yang manis sih. Cocok banget sama orangnya. Aduh, sorry ya aku telat. Gak apa-apa kok Rehan. Widih, cewek soft spoken banget nih Kiara. Oke, Raihan dan Kiara. Sebenarnya kalian ada hubungan apa sih? Oh ya, tadi kamu udah aku pesenin coffee latte less sugar kan? Iya dong, tahu aja kamu. Mbak, pesanan yang tadi ya? Makasih ya. Sama-sama. Oh ya, gimana konsep nikahannya? Hah? Nikahan? Mereka mau nikah? Kalau aku sederhana aja ya. Untuk gedung sepertinya sudah fix. Dan untuk urusan dekor, kayaknya aku ikut saran kamu deh. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kita udah bisa lanjut ke langkah berikutnya. Iya. Jadi kita ngebahas apa? Baiklah, pasukan cinta. Kita balik kanan, bubar jalan. Kadang, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam diriku saat ini. Mungkin rasa ingin tahu, mungkin rasa ingin memiliki, mungkin juga rasa kagum yang luar biasa pada Tuhan yang sudah menciptakan makhluk terindah. Dan kagum itu menjadi tak terbendung hingga akhirnya berkecamuk menjadi rasa rindu. Bagaikan rindu yang berjatuhan, rindu akan memiliki teman dalam mencintai Tuhannya. Teman dalam perjalanan suci.
teman dalam bermunajat bersama, saling menguatkan satu sama lain. Mungkin itulah apa yang kurasakan saat ini. Kalaupun hati ini tidak kau pilih, aku senang kau sudah sempat tahu bagaimana aku memandangmu. Salam takzim, Kinan. Dia, kamu habis nangis? Enggak, cuman habis baca surat aja. Dari siapa? Dari kerabat yang sama-sama rindu dengan hal yang sama. Sabar ya. Jadi gimana? Gak apa-apa nih. Aman. Jadi gini. Jadi hasil analisis bisnis kamu kemarin emang ada sedikit kejanggalan nih. Di bagian packaging, sama di bagian distribusinya. Aku juga udah sempat report ke Mas Doni biar diinvestigasi dan dievaluasi. Nah kan, aku juga udah mikir kalau itu yang bikin grafik pemasukannya jadi ada anomali. Nah, grafiknya itu yang terbaru kirim ke aku biar kita compare yang sekarang sama yang terjadi. Kalau nggak anomali gimana? Nanti aku kirim ke kamu ya. Iya. Mana ya, Mbak? Kasih. Makasih, Mbak. Selamat menikmati. Mel, aku tuh tahu banget kamu ya. Dan menurut aku, gak mungkin banget kamu ikut aku WFA di sini cuman untuk bahas soal kerjaan. Apalagi yang tadi kamu ngomongin ke aku tuh bisa by phone aja loh. Jadi gini. Aku ikutan ta'aruf. Aku ikutin jejak kamu. Alhamdulillah. Terus gimana? Udah dapat CV calonnya? Mana? Tapi kayaknya aku harus minta pendapat kamu. Karena kayaknya tadi kamu kenal deket sama dia. Gimana menurut lo? Kenapa jadi lo yang berat gitu? Ya, untungnya masalah hidup lo lebih rumit daripada masalah hidup gue. Gini, Sa. Kalau lo masih mempertimbangkan Yasmin, ya berarti lo masih ada rasa sama dia. Sebenarnya rasa ini tuh cuma gue tutupin, bukan gue kurangin. Kalau perasaan gue tuh sama masih kayak dulu. Saat dia disakitin sama orang lain, ya gue rasa itu pengen marah, pengen ngebelain dia. Ya rasa ini semakin gue tutupin malah semakin kebuka. Berarti lu main aplikasi cari jodoh cuman buat nutupin perasaan lu doang dong? Ya cari kesibukan aja, siapa tahu dapet yang lebih baik. Ya meskipun gue tahu itu sia-sia. Nah gini, Sak, lo lebih milih orang yang lo udah tahu, udah kenal karakternya, atau lo lebih milih orang baru dengan karakter baru? Assalamualaikum. Ya. Oh, udah di depan. Baik. Saya kesana ya. Siapa, Sak? Oh dia. Gue samperin dulu deh. Yaudah. Oke. Ini insya Allah udah lengkap.
Nanti Fadia langsung buka aja rekening hajinya. Langsung store di sana ya. Insya Allah bukti store-nya dan form pendaftaran hajinya aku bantu urus di lembaga terkait. Nanti kalau udah selesai, nomor porsinya aku kirim ya. Kasih banyak ya Saka. Kamu udah sering banget bantuin aku. Gak apa-apa. Mudah-mudahan aku kecipratan berkah ya. Gimana perasaannya? Senang banget. Alhamdulillah. Ya meskipun perjalanannya masih lama, tapi at least ini udah mendekatkan aku ke impian aku. Ikut senang sebenarnya. Ya mudah-mudahan didekatkan juga jodohnya. Amin. Oh iya Saka. Ngomong-ngomong, Rama itu masih single? Gimana? Rama? Rama mana? Hah? Itu? Sini. Apaan sih? Ram. Ram. Iya bentar ah. Gue lagi nunggu bentar. Alhamdulillah. Akhirnya ACC juga. Orang Jerman ribet-ribet deh. Tunggu tegasin. Udah. Lo gak bilang ya selama ini deketin Fadia? Kapan gue deket sama Fadia? Gue deket sama Fadia. Udah lah, gak usah ngeles lo. Lo tau dari mana, Sak? Ya tau lah orang Fadia baru keluar dari kantor gue. Dia kan mau daftar haji sama ibunya. Iya alhamdulillah lah. Iya alhamdulillah dong. Terus dia bilang, sekarang kalau mau mikir tentang jodoh, udah bisa. Terus dia nanya-nanya soal elu. Hah? Gue lagi sih? Apa sih? Enggak, gue gak deket Fadia. Berarti kan nih orang selama ini gak bilang-bilang deketin Fadia. Gue kira ya, setelah kejadian itu, cuma gue sama Kenan yang deketin. Bentar. Kenapa lu bisa tahu kalau gue deketin Fadia? Ya tau lah, kan gue ngeliat lo nulis surat. Ini kalau lu aja tahu ya, kalau gue nulis surat ke dia, fix gue obvious banget sih. Asli gue mau banget dah. Kok gue gak bisa inget ya kapan gue deketin Fadia? Ya aneh aja gitu kan, selama ini lo gak masuk radarnya Fadia. Yaudah, gue minta maaf kalau kalian keganggu. Gue gak ada maksud sedikit pun buat nikung kalian. Kalian kan sahabat gue. Ya gue pilih kalian lah. Kalian tuh lebih penting. Lo gimana, Sak? Lo mau tetap sama Yasmin atau sama Fadia? Lo juga gimana, Nan? Lo mau sama taarufan baru lo atau sama Fadia? Kalau gue sekarang lebih condong ke Yasmin. Ya bagus dong. Ya at least lo jadi nggak jagain jodoh orang lagi kan? Dan alhamdulillahnya ya dia sekarang sama lo. Tinggal gimana caranya lo ngeyakinin orang tua dia. Ya masalahnya gue belum bilang kalau gue ngajak dia ke Mekah. Ya elah, Sak. Kalau emang lo ngajak dia jadi TKW mana mau dia. Tapi kan lo ngajak dia jadi istri. Tiap hari bisa lihat Ka'bah. Buka jendela bisa lihat Ka'bah. Siapa sih nggak mau? Udah kayak dapat golden ticket nggak sih? Iya sih. Kalau gue sih ya karena gue udah tahu kalau Fadia suka sama lo, jadi ya pastinya gue pilih calon taruhan gue lah. Loh, enggak, masalahnya kan gue nggak tahu gue suka sama Fadia apa enggak. Kan kalian tahu gue gimana. Ya kalau menurut gue cocok aja sih ya. Lu nggak bakalan tahu bro, nggak bakalan tahu kalau lu nggak nyoba dulu cocok apa enggak sama dia. Ya Kak, jadi emang kita mau ngajak anak muda buat mulai nabung nih dari sekarang. Nah, pas banget tuh Mas. Kebetulan saya tuh sekarang juga lagi fokus melek ke finansial di usia muda. Karena kan banyak banget nih anak-anak muda zaman sekarang tuh yang mikir kalau haji itu tersier. Jadi mereka tuh nggak alokasiin dananya buat tabungan haji gitu. Padahal kalau menurutku ya bisa aja kok kita dari awal mulai alokasiin tabungan haji. Karena kan meskipun sedikit demi sedikit nanti lama-lama juga bakal kekumpul biaya buat daftar haji. Karena kalau misalnya kita nunggu sisa dari pengeluaran, khawatirnya nanti nggak bakal ada sisa sih Mas. Iya, ya, ibaratnya itu prioritaskan proyek langitan. Nah, itu bagus tuh Mas. Iya. Langitan, benar. Oh iya, sorry nih. Yuk. Saya ada tamu lain. Oh. Saya pamit dulu ya. Ya, boleh. Makasih Mbak ya. Ya. Nes. Ya. Isak.
Oh ya Kak, terima kasih banyak ya udah mau datang nih ke podcast kita hari ini. Sorry. Nunggu lama ya? Enggak kok. Makasih udah mau main kantor aku. Enggak apa-apa. Udah lama juga nggak main kesini. Tapi vibes-nya masih sama ya. Padahal udah pindah gedung loh. Vibes apa? Vibes surgawi. Amin. Jujur kemarin pas ngomong di Cafe Kinan, perasaanku tuh campur aduk. Penasaran gitu kenapa kamu mau ketemu aku. Jadi keinget rasa sedih ketika kamu pergi. Marah ketika kamu dijahatin cowok itu. Dan pas kamu nawarin balikan. Ada rasa senang sekaligus takut. Apakah hubungan yang sekarang bisa lebih langgeng? Aku ngerti. Aku pun kalau ada di posisi kamu mungkin bakal ngerasain yang sama. Aku masih sayang sama kamu. Aku juga. Sebelum kesini tadi sempat obrolin soal kamu ke orang tua aku. Dan good news, mereka setuju kita nikah. Alhamdulillah. Serius? Oh iya, aku mau bilang sama kamu. Kamu mau gak? Mau. Belum selesai. Iya, aku mau sama kamu. Oke. Mau dipoligami? Tuh kan, gak mau? Apa dong? Abis kita nikah, kita ke Mekah mau. Banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ibu di sini? Kamu sih nggak pulang-pulang, jadi ibunya kesini. Ya habis kalau aku pulang nanti ibu minta aku ketemu sama anaknya teman ibu. Kamu ini kenapa sih selalu nolak? Ibu udah cari yang cocok buat kamu, bukannya ngasal. Ibu tuh capek. Ya kalau capek jangan dilakuin bu, kan aku nggak minta. Iya, ibu yang minta. Kan teman-teman ibu anaknya udah pada nikah semua. Ya tapi kan yang mau dijodohin sama aku juga belum nikah bu. Itu ada. Ya kalau kamu nggak nikahin nanti dinikahin orang. Terus ibu kesini mau minta aku ketemuan sama anaknya teman ibu. Ibu kesini mau nemenin kamu ketemu sama dia. Nemenin? Bentar lagi dia sampai. Dia kan sering kesini. Kok ibu nggak bilang-bilang, kan aku belum siap-siap bu. Kalau aku jelek gimana? Tuh kan, Udah, rambut aku. nggak apa-apa. Tuh kan, kalau aku bener kan belum siap aku bu. Nih parfum, pakai. Kan kamu udah seminggu nggak mandi. Seminggu aku habis mandi ya bu. Tapi wangi sih. Kasih ya bu. Biar dia tahu kalau kamu itu apa adanya. Kalau ibu kasih tahu, pasti kamu kabur. Bu. Itu dia orangnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nak Kiara. Malu. Maafin anak ibu ya. Gak apa-apa kok Bu. Nak Kiara, kenalin anak ibu ya. Salam kenal. Salam kenal. Ibu memperkenalkan kalian biar saling kenal dan saling tahu kesukaan satu sama lainnya. Tapi bukannya kamu mau nikah ya? Kok kamu nanya gitu sih, Ram? Nggak gitu bu. Kiara kan lagi sering kesini. Nah waktu itu Rama nggak sengaja dengerin Kiara tuh ngomongin soal nikah waktu sama cowok. Maksud kamu Raihan?
Oh, si Ian. Ian itu sepupunya Kiara. Emang si Ian mau nikah dan Kiara membantu untuk acara resepsinya. Kebetulan dia WO-nya. Oh, aku baru paham. Kamu tuh awu-awu aja. Makanya jangan nguping. Ih, bukan nguping ibu sayang, aku nggak sengaja. Bukan nguping, maaf ya. Oh iya, Kiara, aku kayaknya mau buat pengakuan juga sih. Kalau aku pernah foto kamu diam-diam. Oh, ini kamu yang ambil inisial R, Rama. Pantesan. Kamu ini kayak Papa Hifzi. Papa Hifzi? Ya itu yang suka ngambil foto diam-diam. Paparazi, Bu. Masa Papa Hifzi? Dosa tahu kalau ngambil foto harus izin. Karena tadi aku minta maaf. Gak apa-apa kok Bu, hasil fotonya juga bagus. Oh iya, kebetulan WO aku lagi butuh vendor untuk tim dokumentasi. Berarti kita bisa dong kerja sama bareng. Boleh. Alhamdulillah. Fadia. Nan, aku tadi udah sampai kosan loh. Aduh, maaf ya Ren. Tungguin bentar ya. Aku nggak enak kalau ngobrol sama Fadia di tempat kafe yang udah sepi kayak gini. Ya udah, oke. Kamu kenapa? Enggak, cuman mikirin tulisan kamu. Maaf ya Fadia kalau tulisan aku bikin kamu gak nyaman hati. Rindu itu berat ya. Terkadang sosok yang dirindukan tidak seperti yang diharapkan. Justru malah berseberangan dengan apa yang direncanakan. Justru itulah seninya merindu. Fadia, justru merindu itu ada ilmu ikhlasnya loh. Kalau seseorang yang kita rindukan dan tidak ada kunjung balasan dari dia, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita akan tetap terus merindu dan kita tidak tahu sampai kapan ujungnya dan sampai di mana ujungnya. Dan yang kedua, kita mengikhlaskan dan mendoakan agar kita mendapatkan kebaikan. Dan justru karena doa yang baik itu akan berbalik ke kita, ke diri kita. Makasih ya, Nan. Ya, sama-sama. Oh iya, tulisan kamu bagus loh. Itu tentang kecintaan kita kepada Allah dan harapan akan datangnya jodoh yang terbaik kan? Ya. Allahu Akbar, Ren. Oh, kalian nggak ngapa-ngapain Kang? Tumben kesini. Gue butuh bantuan lo, Sak. Apa tuh? Kayaknya gue udah yakin mau nikah sama Fadia. Hah? Serius lo? Serius. Alhamdulillah. Ibunya alhamdulillah kenapa sih? Ternyata kalian saling cocok
dan saling mendukung satu sama lainnya. Baru ketemu sekali, Bu. Ya udah, Ibu tinggal dulu ya. Kamu lanjutin aja ya. Gak apa-apa kan? Ibu nggak mau aku antar emang? Gak usah, Ibu sendiri aja. Ya? Ya udah, kamu lebih penting untuk ngobrol sama Kiara ya. Kalau gitu Ibu pergi dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu parfumnya ketinggalan. Oh iya. Maafin ibu aku ya. Orangnya suka heboh gitu. Nggak apa-apa, mataharinya keluarga memang seperti itu kok. Oh iya, anyway, kamu udah bikin WO berapa lama? Kurang lebih udah 8 tahunan sih. 8 tahun? Lama juga ya? Biasanya kan kalau jalanin bisnis WO tuh ya sama pasangan kan? Nggak juga kok, banyak juga yang bisnis WO sendirian aja. Pasangan cuman sebatas tahu aja. Gitu. Oh ya Ram, aku boleh to the point nggak sama kamu? Boleh. Sepertinya orang tua kita udah saling setuju ya. Jadi tinggal kitanya aja, aku dan kamu kalau sama-sama mau lanjut. Nah, sepertinya iya. Nah, aku pengen semuanya tuh disepakatin di awal. Sebelum segala keriuhannya tuh muncul. Seperti bisnis yang aku jalanin kan WO. Aku pengen WO aku cukup menjadi bisnis aku aja. Kalaupun nanti kamu gabung untuk jadi tim dokumentasi, ya itu sebagai vendor aja. Jadi keuangan kita terpisah. Berapapun uang yang kamu kasih ke aku nanti, itu akan aku jadikan sebagai nafkah. Dan sisanya akan aku kelola untuk kebutuhan harian kita. Jadi itu tidak mengusik keuangan WO aku. Jadi kalau nanti kita cerai, aku tidak akan minta apa-apa dari kamu dan tidak akan memberatkan kamu. Kok udah ngomongin cerai sih? Kan kita nikah juga belum? Nah itu dia Ram. Aku tuh banyak banget melihat pasangan yang adem ayem, romantis. Tapi ketika mereka diterpa badai yang begitu besar, mereka kalang kabut. Ujung-ujungnya ya mereka meributkan harta gono gini. Jadi ketika nanti aku nikah, aku pengen semuanya didesain dari awal. Jadi kita udah siap menerima keadaan sesulit apapun. Termasuk perceraian? Manajemen resiko namanya. Ya kalau gitu lebih baik kita udahin aja pembicaraan ini. Karena ya visi kita udah beda banget. Ya memang pernikahan itu besar resikonya untuk gagal. Tapi bukan berarti kita merencanakan untuk kegagalan. Ya karena buat aku gagal merencanakan pernikahan sama dengan merencanakan pernikahan yang gagal. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting pertemuan kita hari ini sudah berjalan sesuai dengan keinginan orang tua kita. Amanah sudah gugur dan aku terima kasih banyak sama kamu dan no hard feeling. Ada aja yang begitu. Kadang gue jadi mikir, Sak. Kadang orang yang cocok sama kita belum tentu masuk radar kita. Justru orang yang dekat sama kita. Kalau lo mau sama Fadia, ada syaratnya bro. Syarat? Iya. Aku boleh join? Boleh. Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena berkat kamu, aku jadi tahu makna kemandirian, keselarasan, dan juga impian. Maukah kamu berhaji bersamaku? Kamu? Iya, akhirnya aku memutuskan untuk daftar haji sebagai rasa syukur atas karunia yang aku miliki sekarang. Boleh. Ayo kita haji bareng. Sebagai pasangan halal ya? Iya. Oh iya, ibu aku boleh ikut? Boleh.
Ibu aku juga ikut kok. Alhamdulillah. Akhirnya, Nadia. Mel, jadi kalian dari tadi? Iyalah, kalau berhasil berarti harus dirayain dong, ya nggak? Ya, kita turut bahagia ya, Bro. Guys, quick update. Bulan depan, gue bakal nikah sama Yasmin. Alhamdulillah. Belum kelar. Gue langsung pindah ke Mekah sama Yasmin. Amin. Dan aku sama Kinan juga akan lanjut ke jenjang berikutnya. Orang tua kita juga udah setuju. Iya, teman-teman, mohon doanya juga. Dan alhamdulillah kita sudah daftar haji. Dan insya Allah kita bisa bareng-bareng di Baitullah. Amin. Masya Allah. Ini kita nikah bareng semua ya? Iya. Apa kita nikah masalahnya biar murah? Tahu aja ya. Memang benar, haji itu cinta. Cinta dari Allah untuk para hambanya yang merindukan. Dan cinta dari hambanya yang menjawab panggilannya. Dari haji, kita belajar banyak mengenai makna persatuan umat, kepedulian terhadap sesama, dan cinta. Citra, Iya? maukah kamu ke Jepang sama aku? Tapi aku maunya ke Mekah, Ken. Ya udah, aku ikut. Ya udah boleh. Apaan ini? Aku sama Citra mau ke Mekah. Alhamdulillah. Makasih. Syukron. 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 N. Ya udah, arigato aja. Syukron. Arigato gozaimasu.